Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Poco M6 Pro ini masih menjadi salah satu smartphone yang gue bisa rekomendasikan ke kalian nih, terutama buat smartphone kelasan entry budget pas-pasan. Karena apa? Ya, diam-diam mereka ngasih harga yang makin ekstrim, khususnya di waktu-waktu tertentu nih. Dari mulai yang harganya sebelumnya itu 2.999.000, sekarang tuh jadi 2.799.000, yang dimana turunnya 200.000. Ini worth it banget sih kalau menurut gue. Turunnya 200.000 bisa beli aksesoris lain gitu, dan turun harganya HP ini menjadi semakin worth it nih smartphone yang satu ini. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin spek yang dibawa dari smartphone yang satu ini udah 3 kali lebih GG daripada smartphone lain di kelas harga yang sama, terutama smartphone buat harga 2 jutaan. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, kalau misalkan di video kali ini gue nggak ngebahas soal review mendalam sama smartphone yang satu ini, karena gue sebelumnya udah sempat ngebahas smartphone yang satu ini sekitaran 1 bulan lalu. Tujuan video ini tuh gue pengen ngasih experience gue selama kurang lebih 1 bulan dari smartphone yang satu ini, dan ada beberapa alasan kenapa smartphone ini tuh masih bisa dibilang worth it parah buat kalian beli. Apalagi belakangan ini Poco lagi banyak promo nih, harganya makin menjadi-jadi dah kalau menurut gua. Pertama, yang harus kalian tahu dulu, di harga segini yang paling worth it yaitu dari segi performance. Gak salah sih, Poco ngasih julukan 3 kali makin GG buat smartphone-nya satu ini, karena emang beneran se-GG itu cuy. Secara SoC dia pakai SoC sejuta umat, yaitu Helio G99 Ultra. Ya, sejuta umat di sini bukan berarti SoC ini kaleng-kaleng, tapi ini SoC beneran GG. Karena menurut gua SoC ini tuh paling pas buat dipakai di smartphone kelasan entry level. Contohnya dari segi fitur udah lengkap, banyak banget hardware yang support, performance-nya stabil ketimbang SoC lain di kelas harga yang sama, terutama buat kelasan HP entry. Gue bakalan coba recap lagi nih dari skor Antutu smartphone yang satu nih, yang dimana dapat di angka 438 ribuan, dan kita udah running selama 5 kali berturut-turut. Hasilnya itu bener-bener stabil parah, yang dimana bener-bener masih mendapatkan skor konsisten. Penurunannya itu tidak terlalu drastis nih kalau misalnya kalian lihat berikut di tabel ini. Di Geekbench 6 pun juga demikian, yang dimana kita udah jalanin 5 kali berturut-turut, skornya masih stabil buat single core ataupun multi core. Jadi menurut gua nggak ada problem sama sekali, masih bisa mendapatkan skor yang benar-benar konsisten nih. 3D Mark Benchmark apalagi nih, kita udah coba running selama 5 kali berturut-turut. Secara overall skor di sini dapat di angka 1245, dan skornya kalau misalnya kita perhatikan masih benar-benar konsisten di kurang lebih angka yang sama, ya mirip-mirip lah skornya. Terus juga untuk stability-nya dapat di angka 99,2%, dengan minimal FPS-nya dapat di angka 4 dan max FPS-nya itu dapat di angka 11 fps. Temperaturnya juga tergolong adem di angka 36 sampai 38 derajat Celcius, dan baterainya di sini berkurang 5% pas waktu kita geber di 3D Mark Benchmark. Biar makin yakin, gue kasih data CPU throttling, yang dimana di sini di 30 menit awal bener-bener masih stabil. Grafiknya hijau, nggak ada drop grafik, apalagi warna grafiknya itu orange itu nggak ada sama sekali. Terus juga di tes pengujian yang kedua di 45 menit, yang dimana kalau kita lihat di sini masih mendapatkan grafik stabil, lagi-lagi masih warna hijau, belum drop grafik nih. Dan pengujian ketiga selama 60 menit baru deh di sini kerasa nih grafik dropnya, yang dimana dropnya itu di angka 80%, tapi menurut gue masih aman ya kalau misalkan kita lihat di menit-menit selanjutnya ya. Cuman di awal-awal doang pas waktu 60 menit pertama, dan selebihnya udah aman gitu loh ya. Buat gaming test sendiri, selama gue pakai smartphone yang satu ini kurang lebih 1 bulan, gue nggak nemuin yang namanya kendala. Kalau diajak ngegame sih masih kerasa lancar banget, walaupun memang ada sedikit sesekali sih panas sih. Itu pun juga game-game tertentu aja, kayak misalkan game Genshin Impact nih. Kita udah coba dengan settingan lowest 60 fps, cuma menurut gua anget-anget aja. Pas waktu gua geber di sini temperaturnya cuma menyentuh di angka 45 sampai 50-an fps. Ya memang 50 fps agak sedikit overheat, tapi menurut gua ini masih wajar. Lalu untuk baterai sendiri di sini berkurang 11% ya pas waktu kita geber main game Genshin Impact. Nah, kalau misalnya main game-game ringan, bisa dibilang smartphone yang satu ini tuh bisa ngelibas parah. Contohnya di sini game FFX nih ya, yang dimana gua udah coba settingan rata kanan alias mentok dari smartphone yang satu ini, dan bener aja FPS-nya bener-bener stabil cuy. FPS-nya tinggi banget nih, dapat di angka 60 fps. Jadi menurut gua buat main game FFX, smartphone yang satu ini bisa ngelibas parah. Bukan cuma ngelibas aja, tapi udah auto boyah kalau menurut gua. Soalnya kalau misalnya kalian main game FFX di smartphone yang satu ini, grafiknya itu bener-bener HD cuy, bukan burik lagi, jadi bener-bener udah HD gitu. Jadi SD-nya game FFX ini pasti ada alasannya. Ya karena apa? Layar dari smartphone yang satu ini bukan main-main. Pakai panelnya AMOLED 120 Hz juga cuy. Resolusinya Full HD plus pastinya. Jadi dijamin auto betah kalau misalkan main game seperti FFX ini. Apalagi yang suka buat nikmatin konten entertain nih, kayak misalkan nonton film, kualitas gambar
gambarnya dijamin lah udah ciri khas panel AMOLED banget. Bagian gelap terangnya di sini bener-bener deep, detailnya juga kerasa tajam. Ditambah untuk ukuran layarnya ya dimana serasa compact banget ya. Jadi menurut gua buat untuk ukuran layar smartphone entry level ini bener-bener pas banget. Panel udah AMOLED, refresh rate tinggi, jadi udah hayu banget lah. Ini menjadi salah satu alasan gua juga ya kenapa smartphone yang satu ini masih worth it buat dibeli, karena layarnya ini udah pakai panel AMOLED 120 Hz dan Full HD pula gitu loh ya. Baterai juga tergolong gede karena di angka 5000 mAh dengan fast charging 67 watt cuy. Secara kamera HP ini juga udah punya fitur OIS. Ini jadi salah satu alasan kelima gue juga buat milih smartphone yang satu ini, si Poco M6 Pro. Karena mengapa smartphone yang satu ini berani-beraninya ngasih OIS di harga segini. Resolusi juga nggak main-main nih karena udah 64 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel untuk ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie. Oke, gue bakalan spill lagi nih hasil foto dari smartphone yang satu ini. Kalau misalkan kalian lihat hasil foto dari smartphone yang satu ini, dari mulai kamera utama kita bisa lihat secara bersama nih, yang dimana hasilnya benar-benar bikin impress. Dari soal warna, yang dimana tuningan Xiaomi itu kali ini memang benar-benar udah much better ketimbang smartphone Xiaomi 2 tahun lalu ataupun 1 tahun lalu. Di sini improvementnya benar-benar begitu berasa buat smartphone kelasan entry levelnya mereka. Kalau misalkan pencahayaan kalian gak cukup, kayak misalkan di malam hari, hasilnya bakalan sedikit kurang. Dan noise-nya juga demikian, makin tambah banyak kalau misalkan pencahayaannya nggak cukup cuy. Walaupun memang noise-nya ini bisa diredam dengan cukup baik kalau misalkan kita aktifin fitur yang namanya night mode cuy. Ya kalau kita aktifin fitur yang namanya night mode, di sini warnanya bisa dijaga dengan cukup baik. Detailnya juga demikian nih, bisa dijaga dengan cukup baik juga. Cuman image processingnya aja agak sedikit lama. Jadi ini PR banget sih buat kalian ya. Hasil ultrawide-nya pun juga demikian nih. Yang dimana kalau kita lihat di sini kerasa menarik. Menariknya kenapa? Di sini detailnya bener-bener bisa dipertahankan dengan cukup baik. View angle-nya juga kerasa luas. Walaupun memang kalau misalnya kita compare dengan hasil kamera utama, hasilnya itu kerasa beda banget. Ya cukup lumayan jomplang lah. Tapi kalau dari segi warna sih mirip-mirip lah ya, kurang lebih. Dan bisa kalian tuning aja sedikit kalau misalnya warnanya agak sedikit pucat. Jadi guys, ini dia buat hasil perekaman kamera depan dari Poco M6 Pro nih ya. Nah, cuman ini kalau kita lihat untuk kamera depannya bisa sampai Full HD 30 fps saja. Dan yang kalian harus tahu ya di sini ada sedikit frame drop ya. Kalau misalnya memang pencahayaannya tidak memadai. Sama satu lagi di sini agak sedikit ngezoom ya teman-teman. Itu yang harus kalian tahu karena memang biar bisa dapat hasil yang stabil di sini dibikin ngezoom gitu. Ini ngezoomnya cukup lumayan parah sih kalau menurut gue ya. Croppingnya tuh cukup kerasa gitu. Tapi hasilnya ya bisa kalian lihat sendiri aja lah. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Poco M6 Pro. Kamera ultrawide-nya maksimal di Full HD 30 fps saja. Ini kita rekam handheld. Jadi gimana untuk hasil kamera ultrawide-nya? Coba kita pindah ke lensa satu kalinya. Nah, kalau yang ini adalah kamera utama dari Poco M6 Pro. Di 1080 30 fps. Dia nggak bisa 4K, tapi bisa 1080p aja. Dan hasilnya seperti ini, kita rekam handheld. Jadi gimana menurut kalian? Ya terakhir, alasan smartphone yang satu ini worth it buat kalian beli yaitu dari sektor desain. Buat smartphone kelasan entry level, kalau menurut gua desain Poco M6 Pro ini agak lain dari kebanyakan HP-HP di rentan harga yang sama. Yang dimana kalau kita lihat kan desainnya itu ada yang ngikutin boba-boba gitu. Terlalu berlebihan lah kalau menurut gua buat di bagian sektor frame kameranya. Tapi lain cerita dengan Poco M6 Pro ini, kerasa minimalis dan simple gitu. Varian warna hari ini juga simple banget nih. Ada dua, yaitu warna hitam dan juga warna biru. Bobot dari smartphone yang satu ini juga kerasa ringan banget karena cuma di angka 171 gram. Serta ada fitur-fitur pendukung lain seperti dual stereo speaker atas bawah yang kualitasnya menurut gue itu cukup lumayan oke. Buat sekedar speaker sih menurut gue udah much better lah. Nonton film, dengerin musik-musik udah hayu banget. Dan juga di sini masih ada fitur yang namanya ear blaster, fitur legends-nya dari Xiaomi cuy. Jadi secara fitur smartphone yang satu ini tuh udah paket komplit buat di kelas harga 2 jutaan. Buat NFC pastinya juga udah ada bray. Ya kali NFC nggak ada, udahlah nggak gue rekomendasi nih HP. Untungnya ada, jadi gue bisa rekomendasiin ke kalian. Tapi dengan beberapa kelebihan yang gue jadiin alasan tadi, membuat smartphone yang satu ini tuh menjadi worth it buat dipakai di tahun 2024 dan buat kalian yang baru pengen beli smartphone yang satu nih. Terutama buat kelasan smartphone entry level nih. Apalagi komunitasnya HP udah cukup besar ya. Secara nama juga Poco nih ya, track recordnya juga udah aman banget pastinya. Dan memang smartphone yang satu ini bagus buat kaum pemuja spek gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama smartphone yang satu ini dan langsung pengen check out, bisa aja klik link yang ada di deskripsi. Meluncur dah mendingan. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau misalnya pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di @SRMTechno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget kok. Klik link yang ada di deskripsi ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Poco M6 Pro. Ya, ini smartphone oke banget sih. Bagus ya, Ki?
Poco, good ya. Iya loh, good. Poco cuy. Kameranya gede, desain cakep.